Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian banyak terjadi di mana-mana karena adanya peningkatan kebutuhan akan pangan, pakan, dan papan, serta area-area rekreasi. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap fungsi dan layanan lingkungan, tidak hanya di atas tanah saja tetapi juga di dalam tanah. Saya Kurniatun Hairiah dari Departemen Ilmu Tanah akan memandu diskusi tentang alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian, dampaknya terhadap keanekaragaman, cacing tanah dan nematoda, serta fungsinya di dalam tanah. Banyak beberapa hal yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kehilangan biodiversitas. Di sini ada daftar banyak yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kolom pertama dampak terhadap mikroorganisme, fauna, dan fungsi. Dikelompokkan lagi, yang berat itu berwarna hitam, merah itu sedang, kemudian coklat itu rendah, dan yang terakhir adalah yang putih, ini yang tidak jelas pengaruhnya. Bagian yang warna hitam ini adalah berhubungan dengan kehilangan atau penurunan bahan organik dan adanya eksploitasi akibat adanya intensifikasi pertanian yang menyebabkan beberapa mikroorganisme itu hilang dan fauna pun juga hilang serta fungsi-fungsinya pun juga hilang. Nah, di sini saya akan memandu dari bagian land use change. Ini merupakan kegiatan manusia yang terjadi secara luas yang berdampak terhadap layanan lingkungan di dalam tanah. Subcapaian pembelajaran yang akan kita capai di sini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak dari lahan hutan, dari identifikasi dampak dari alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian terhadap keanekaragaman organisme tanah, khususnya cacing tanah dan nematoda, dan bagaimana fungsinya di dalam tanah. Kita ketahui bersama bahwa biodiversitas organisme dalam tanah itu tidak semata-mata tetap kekal berada di dalam tanah. Semuanya akan berubah tergantung dari organisme, kehidupan organisme, dan manajemen organisme yang hidup di atas tanah. Organisme di atas tanah ini bermacam-macam pula yang mengalami perubahan dari awalnya adalah hutan alami berubah menjadi lahan-lahan pertanian. Pertanian pun juga beragam dari yang intensif, dari yang ekstensif, intensif, dan yang sedang saja intensifikasinya. Hal ini mengalami perubahan ini tadi akan diikuti oleh perubahan tutupan lahan, masukan bahan organik dari akar maupun dari daun-daun yang gugur sebagai sumber energi dari organisme tanah. Kehidupan organisme tanah ini mempunyai peran penting di dalam beberapa proses-proses dalam tanah, yaitu proses dekomposisi dan pembentukan struktur tanah, dan terlibat penting dalam siklus air, siklus hara, dan siklus karbon. Jadi layanan lingkungan dari organisme tanah ini akan kita bahas lebih lanjut. Tanaman ini yang ada di dalam tanah yang kita tanam, baik di hutan maupun yang ada di dalam lahan kita, lahan pertanian, itu bertindak sebagai regulator untuk kesehatan tanah. Tegaan ini menghasilkan bahan organik berupa seresah gugur, daun gugur, ranting, cabang, dan akar-akar yang mati dan didekomposisi oleh organisme tanah membentuk bahan organik tanah. Bahan organik tanah ini merupakan kunci dari kesehatan tanah. Dan selanjutnya bahan organik tanah ini memberikan layanan-layanan lingkungan yang akan kita kupas satu persatu. Ecosystem services atau layanan lingkungan dari tanah, fungsi dan biota yang terlibat digambarkan di sini, dilaporkan, saya kutip dari Global Soil Biodiversity Atlas pada tahun 2016.
ini ecosystem services itu ada 4: provisioning, regulating, supporting, and cultural. Provisioning ini ada ecosystem function yang terlibat, ada decomposition, ada nutrient cycling, soil structure, and ecological function, itu antara lain population and population regulation. Di sini siapa saja yang terlibat soil biotanya, kalian bisa lihat sendiri di bagian sebelah kanan. Kalau kita perhatikan yang regulating juga sama, hampir semuanya mempunyai ecosystem function yang hampir sama pula. Namun soil biota yang terlibat juga bervariasi, berbeda-beda. Dari kesemuanya makrofauna, mesofauna, dan mikrofauna ini terlibat di dalam ekosistem services ini, memberikan layanan lingkungan. Tapi ada satu organisme tanah yang saya beri warna merah ini adalah akar. Akar ini masih apakah termasuk dalam organisme tanah atau merupakan bagian dari tanaman hidup? Ini kita bahas nanti lebih lanjut. Apakah akar itu adalah biota tanah? Jawabannya bisa yes, bisa no. Yes ini bahwa below ground organs of plants, itu bagian bawahnya, tinggal, hidup, dan mati ada di dalam tanah dan menjadi bagian dari below ground food webs, ya, jadi rantai makanan dari bawah tanah. Roots are driving the redistribution of water and nutrients within soil and transfer to above ground compartments. Jadi dia dikatakan soil biota karena meredistribusikan bagian dari tanah itu air, nutrisi dalam tanah yang ditransfer untuk bagian atas tanaman. Roots are soil engineers. Dia termasuk dalam soil engineers karena mempengaruhi makroporositas dan struktur tanah yang bermanfaat bagi organisme tanah, bagi organisme lainnya. Makanya roots diklasifikasikan, dimasukkan dalam soil engineers. The major part or 50% dari karbon, ya, itu disimpan di dalam tanah, itu berasal dari akar, bukan dari bagian tajuknya saja, tapi dari akar. Terus kemudian dari Hyphae, mycorrhiza, dan root associated microorganism seperti dengan mikroorganisme lainnya, dan semuanya ini menyumbangkan karbon di dalam tanah. Kalau dikatakan roots itu bukan soil biota, karena roots are parts of plants, organisms that operate across the soil atmosphere boundary layer. Jadi ini merupakan bagian dari tanaman hidup. Terus yang kedua, life cycle-nya, reproduction-nya, extended phenotype-nya, dan selection pressure are based on overall resource capture, not just the below ground part. Jadi dia kehidupannya tidak berdiri sendiri, tapi pressure-nya itu dari atas atau dari lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, roots are not soil biota, roots are not autonomous entities, but parts of a root system. Growth and function of roots integrates over the environment of that specific root and current condition in the plants as a whole. Jadi kalau dia sudah mati, ya, jadi akar ini merupakan yes, soil organism. Tapi kalau dia masih menjadi bagian dari organisme yang masih hidup, akar ini adalah bukan organisme, bukan soil biota. Ya, jadi kalian bisa mengikuti question selanjutnya. Can soil biological works succeed without understanding root structure, function, and feedbacks? Kalau kita perhatikan di sini carbon cycling dalam lahan kita, bahwa tanaman, aneka macam tanaman yang tumbuh dan ditanam di dalam lahan kita ini yang mempunyai hijau daun akan melakukan fotosintesis pada siang hari dengan mengikat CO2 dari udara. CO2 dari udara ini akan
dimanfaatkan, diasimilasi dalam proses fotosintesis dengan ditambah air dan hara yang diserap oleh akar dikirim ke atas dan diubah dari CO2, gas CO2 menjadi karbohidrat. Karbohidrat ini akan dikirimkan ke seluruh bagian tanaman. Di bagian akar tidak selamanya hidup tapi akan suatu saat mati. Pada saat akar yang mati ini akan masuk di dalam pool bahan organik dalam tanah. Sebarannya tidak hanya di atas seperti litterfall atau seresah gugur, itu hanya di atas. Kalau akar di beberapa lapisan tanah. Organisme tanah akan memanfaatkan bahan organik tadi yang gugur dan akar-akar yang mati menjadi sumber energinya dan melalui proses dekomposisi. Hasil dekomposisi ini tadi akan masuk menjadi bahan organik tanah yang mempunyai banyak fungsi, multifungsi, bisa menjadi pakan bagi mikroorganisme ataupun organisme tanah lainnya, menjadi penggembur tanah, menjadi sumber hara, ya, jadi banyak macam sehingga bahan organik tanah ini merupakan pool yang boleh dikatakan kunci dari tanah yang sehat karena multifungsi tanah dipertahankan akibat adanya bahan organik tanah yang terjaga di dalam tanah. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau penggunaan lainnya akan merubah beberapa proses dan services yang ada di dalam tanah. Apa sebenarnya? Sebenarnya yang berubah adalah bahwa pohon-pohon dan tumbuhan bawah yang ada di dalam lahan pertanian akan berbeda dengan apa yang ada di hutan. Tebalnya lapisan seresah pun juga berbeda dan komposisinya pun berbeda dengan kondisi di hutan. Drivers ini tadi yang akan mempengaruhi terhadap proses-proses yang ada di dalam tanah, terutama melalui perubahan microclimate, iklim mikronya, baik itu di udara maupun temperatur dalam tanah, dan tentu saja mempengaruhi terhadap kelengasan tanah. Kelengasan tanah ini jelas akan mempengaruhi terhadap proses-proses yang ada di dalam tanah, yaitu terutama dengan 3 organisme atau bahkan lebih kelompok organisme, itu ada rayap, ya, jadi makrofauna dan mesofauna dan tentu saja mikrob. Nah, kesemuanya ini dipengaruhi kuat atau mereka juga mempengaruhi pool bahan organik tanah. Yang penting di dalam pembentukan makropori di dalam tanah, baik di atas maupun di lapisan bawah tanah. Ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya limpasan permukaan dan erosi. Selanjutnya, dengan adanya penyimpanan bahan organik tanah dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, ini sangat dibutuhkan pada era perubahan iklim saat ini karena dapat mempertahankan karbon stok tanah. Karbon stok tanah ini dan resiko erosi yang rendah ini jelas akan berpengaruh terhadap nilai ekonomi dan lingkungannya. Adanya perbaikan kondisi tanah dan nutrisi jelas akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan produksi dari tanaman-tanaman pangan yang tentu saja ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh dari diskusi ini, saya ambil dari case study di Sumberjaya yang berhubungan dengan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan-lahan pertanian. Bagaimana dampaknya terhadap cacing tanah dan nematoda. Ya, di sini sistem penggunaan lahan yang disurvei adalah hutan terganggu. Hutan ada 2 macam, yang terganggu atau sekunder, dan di agroforestry berbasis kopi karena di sana basis lebih sentral dari kopi. Kemudian kopi monokultur, tanaman pangan semusim, sistem tanaman sayuran, dan ada pula lahan-lahan yang sudah terdegradasi yaitu padang lalang. Dari kesemua lahan ini tadi, penggunaan lahan ini, masing-masing penggunaan lahan ada 3 plot yang disurvei, yang diambil contohnya. Contoh tanah, contoh seresah, dan contoh organismenya, dalam hal ini cacing tanah.
Sebagai gambaran dari kesuburan tanah dari 7 penggunaan lahan yang disurvei, ini yang sampelnya diambil dari kedalaman 0 sampai 10, saya sampaikan di sini bahwa total karbonnya ini yang di hutan itu antara dari 3 atau 4% hingga 6,5%. Tetapi di lahan-lahan pertanian semuanya berada pada batas hanya 2% atau bahkan kurang dari 2%. Ya, jadi boleh dikatakan kandungan bahan organik tanahnya rendah. Sedangkan pH-nya masam. Rata-rata semuanya di hutan maupun di lahan pertanian sama-sama sekitar 4 sampai 4,5. Nah, sedangkan CN ratio-nya hanya di hutan yang mencapai lebih dari 20. Hutan alami yang tidak terganggu, kalau sudah terganggu turun menjadi 18 saja. Sedangkan di lahan pertanian hanya antara 13 hingga 15. Bagaimana dengan kualitas dari masukan seresahnya? Bervariasi, ada kalau seresah yang ada di permukaan tanah itu di hutan ini mempunyai rata-rata semuanya kandungan ligninnya itu boleh dikatakan tinggi, lebih dari 20%, sehingga semuanya lambat lapuk kecuali yang dari lahan alang-alang. Ya, kemudian polifenolnya semuanya adalah 4 hingga 6,5%. Boleh dikatakan semuanya ini adalah seresah-seresah berkualitas rendah. Alih fungsi lahan, apanya yang berubah? Kalau kita perhatikan dari hutan, ya, kemudian dari kopi monokultur dan agroforestry kopi. Perhatikan yang di sini yang di atas adalah kopi monokultur, hanya satu macam saja pohon yang ditanam, ya kopi. Kemudian dengan umur yang sama, dengan manajemen yang sama pula. Sedangkan yang kopi agroforestry, ini agroforest kopi, ini beraneka macam pohon penaung, jadi pakai penaung dan kopi di bawahnya dengan umur yang sama. Kopi ini butuh naungan dari pohon-pohon yang berbeda-beda, baik umur maupun jenisnya. Kita perhatikan di bagian yang hitam-hitam di blok ini tadi, yang bagian monoculture itu banyak rongga-rongga putih, ini menandakan tidak ada penutupan lahan oleh kanopi pohon. Sedangkan yang di bawah warna hitam lebih rapat, ini menandakan bahwa tanah ini tertutup lebih rapat oleh kanopi pohon penaung maupun pohon kopi bila dibandingkan dengan lahan kopi monokultur. Kita perhatikan apanya yang berubah berikutnya, yaitu tentu saja tanaman yang ditanam berubah, populasinya, jumlahnya juga berubah, maka masukan seresahnya pun juga berubah. Masukan seresah ini adalah masukan bahan organik yang sangat penting untuk pembentukan bahan organik di dalam tanah. Dari hutan itu diproduksi sekitar 11-12 ton per hektar per tahun seresah gugurnya. Sedangkan di kopi monokultur hanya seperempatnya, sekitar 4 saja. 4 ton per hektar per tahunnya. Sedangkan di agroforestry, nah ini beragam tergantung dari kerapatan pohon dan jenis pohon yang ditanam. Untuk multistrata agroforest ini banyak pohon buah-buahan, dan Paraserianthes dengan kopi ini beda, sekitar 10 sampai 11 ton. 10 ton per hektar per tahunnya. Kalau hutan tadi 12, agroforestry taruhlah 10 ton per hektar. Namun untuk simple agroforestry yang hanya dinaungi Gliricidia tinggal 6 ton per hektar per tahun saja. Apa saja komposisinya? Tentu saja berbeda. Kalau kita perhatikan di hutan itu terdiri dari 4 komponen penyusunnya. Ada batang atau ranting, daun, kemudian ada bunga, terus kemudian buah, dan tentu saja yang hijau adalah aneka macam daun-daunan. Kalau kita bandingkan dengan yang monokultur, ini lebih didominasi oleh warna hijau. Ya, warna hijau ini adalah daun, sedangkan rantingnya berkurang.
jauh sekali. Nah, bagaimana dengan kehidupan organisme tanah yang bergantung pada suplai bahan organik berkayu? Dengan sendirinya kehilangan dari atau pengurangan populasi dari organisme tersebut juga akan terjadi. Bagaimana dengan yang di coffee agroforestry? Kita perhatikan masih memberikan suplai seresah berkayu. Tentu saja masih banyak juga seresah daun. Tentu saja masukannya berbeda dan kualitasnya berbeda pula. Perubahan yang ketiga dari alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian ini adalah adanya perubahan iklim mikro. Kalau kita perhatikan gambar yang sebelah kiri, ini adalah hubungan antara suhu udara dihubungkan ya dengan pengaruhnya terhadap suhu tanah. Kita perhatikan di sini bahwa meningkatnya suhu udara diikuti oleh peningkatan suhu tanah, dan suhu tanah yang tertinggi ini ditunjukkan pada sun coffee, pada monokultur kopi. Sedangkan hutan yang hitam ini adalah paling stabil. Sedangkan agroforestry berada di antaranya, sekitar suhunya antara 20 maksimum 25 derajat Celcius saja. Sedangkan sun coffee atau monokultur dari 25 hingga 28 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan variasinya sangat terbesar, luas di bagian yang monokultur. Ini selisih antara suhu pagi dan suhu siang hari itu sangat bervariasi. Sedangkan yang di hutan ini lebih stabil kembali seperti yang kita jumpai di suhu tanahnya. Bagaimana pengambilan contoh tanah, contoh seresah, dan juga contoh organisme tanah. Ini saya tunjukkan dari metode yang diberikan oleh Below Ground Biodiversity Project, yaitu menggunakan sistem tentu saja berbeda, pengambilan contoh dari rayap, cacing berbeda. Ini adalah pengambilan contoh tanah untuk cacing tanah itu yang di tengah, yang dikelilingnya ini adalah untuk mikrobia, dan untuk rayap adalah yang panjang ini. Ukuran dari pengambilan frame yang digunakan untuk pengambilan cacing tanah ini 25 x 25 cm, tapi belakangan dimodifikasi menjadi lebih besar, menjadi 50 x 50 cm, terutama apabila kita akan mengambil contoh cacing tanah di lahan-lahan pertanian. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 11 spesies yang dijumpai di Das Waibesai di Sumberjaya ini, dan 4 spesies yang di atas ini adalah Metaphyre. Ini hanya dijumpai yang merupakan secara biografinya natif hutan di Sumberjaya. Ini 2 yang di atas termasuk golongan epigeic, Megascolex ini endogeic, dan Metaphyre javanica ini anesic. Nah, dengan adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, keempat spesies ini tadi hanya dijumpai di hutan terganggu, itu hanya 2 atau 3, sedangkan Metaphyre sama sekali tidak dijumpai di lahan manapun yang disurvei ini. Yang berikutnya, dengan adanya banyak cacing tanah yang hilang tadi, yang asli, yang endemik di Sumberjaya, digantikan oleh begitu ada gangguan bermunculan Pontoscolex corodrurus. Ini adalah cosmopolitan, ini adalah cacing tanah endogeic Pontoscolex yang berasal dari Brazil. Terus kemudian ada lagi spesies di bawahnya yang semuanya ini bervariasi. Ada yang semacam Melabilia lavis, ini tidak dijumpai di sini, hanya di alang-alang saja, dan seterusnya. Jadi kalau kita melakukan keanekaragaman cacing tanah secara taksonomi, biografi, dan fungsinya ini sangat bermanfaat. Fungsinya yang hilang itu adalah anesic, ini adalah penggali tanah. Jadi hilangnya organisme atau cacing tanah sebagai penggali tanah ini atau ekosistem engineer ini, apakah masih bisa digantikan oleh jenis cacing tanah lainnya yang juga mempunyai fungsi yang sama?
Ternyata dari alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian tadi menyebabkan satu spesies hilang, yaitu Metaphyre javanica, sedangkan seluruh lahan pertanian di Sumberjaya didominasi oleh jenis eksotik metropolitan Pontos colectorurus. Pontos colectorurus ini adalah, kalau dari ekologinya, adalah jenis endogeik. Apalagi yang berubah kalau cacing tanah tadi populasi dan rapatan populasi atau keanekaragamannya berubah, layanan lingkungan di dalam tanah salah satunya adalah pembentukan struktur tanah yang berhubungan dengan makroporositas tanah. Makroporositas tanah ini adalah salah satu indikator dari tanah sehat. Tanah yang sehat itu tanahnya gembur, tanahnya ini makroporositasnya banyak sehingga air hujan yang turun masuk ke dalam tanah tidak akan terbuang karena adanya runoff. Air akan tersimpan dalam waktu yang lama dan karena banyaknya bahan organik dalam tanah sehingga retensi air dalam tanah akan berlangsung lebih banyak dan lama. Ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan lainnya. Sebaran larutan metilin blue di dalam profil tanah berbeda-beda antar sistem penggunaan lahan. Di hutan alami, warna hitam ini lebih banyak daripada agroforestry berbasis kopi. Hal ini menunjukkan lebih banyaknya makropor yang terdapat di tanah lahan hutan daripada di agroforestry berbasis kopi. Yang mengherankan adalah di padang lalang. Ini spot warna hitam, ini menunjukkan pori-porinya pun juga cukup bagus. Jadi secara fisik lahan alang-alang ini masih dalam keadaan subur, tetapi dari segi lainnya seperti bahan organik dan kehidupan organisme tanahnya masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan agroforestry kopi. Di kopi yang monokultur tinggal 6% saja pori makronya, jadi artinya tanah tersebut menjadi lebih padat, sedangkan di hutan alami 20%. Di padang alang-alang 2 kali lebih banyak daripada di kopi monokultur ataupun di agroforestry berbasis kopi. Pada bagian yang kedua ini, saya akan masuk ke dalam bagian yang menceritakan tentang dampak dari alih fungsi hutan menjadi lahan-lahan pertanian terhadap keanekaragaman dan kelimpahan nematoda serta fungsinya. Ini saya ambil dari hasil penelitian Pak Gede Swibawa, ya, yang ini dulu adalah alumni dari mahasiswa pascasarjana Fakultas Pertanian UB. Hasilnya menunjukkan bahwa alih guna lahan hutan menjadi kebun kopi itu monokultur menurunkan keanekaragaman nematoda. Tetapi kelimpahan nematoda parasitnya meningkat. Ini adalah konklusi yang sangat penting sekali. Bagaimana halnya dengan nematoda? Nematoda ini dilakukan survei pada plot yang sama dengan cacing tanah, tetapi diambil pada berbagai titik yang berbeda cara pengambilannya. Hasilnya menunjukkan bahwa di hutan itu menghasilkan kerapatan nematodanya itu terus meningkat semakin berkurangnya keanekaragaman tanaman yang ditanam. Di monoculture coffee ini jelas lebih tinggi daripada yang di agroforestry. Ini density-nya. Demikian pula dengan yang alang-alang. Dengan alang-alang itu paling tinggi. Nah, kalau kita lihat dari, kalau ini tadi dari nematoda density-nya, dari kerapatan populasinya, bagaimana dengan fungsinya? Ternyata dengan adanya alih fungsi lahan dari keanekaragaman tanaman atau vegetasi yang begitu tinggi di hutan alami menjadi lahan tanaman pertanian, ini telah meningkatkan jumlah nematoda yang parasitik, yang jenis parasitik. Ini ditunjukkan dengan yang sebelah kanan, ini adalah yang paling banyak dijumpai, yang warna hitam, baru warna hitam ini yang banyak dijumpai di lahan imperata. Sedangkan di agroforestry tidak begitu banyak, hanya sedikit saja. Dan omnivore yang paling tinggi
yang banyak terdapat di log over forest dan di agroforestry 60%-nya. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa alih fungsi lahan atau adanya perbedaan manajemen lahan ini memang meningkatkan population density dari nematodes. Semakin intensif nematodanya semakin banyak, tetapi sayangnya nematoda ini bukan nematoda yang bermanfaat, tapi justru nematoda yang berpotensi jadi parasit tanaman. Jadi ini merugikan. Nah, plant parasitic nematodes ini ditunjukkan kalau pada monoculture yang paling atas sebelah kiri, monoculture kalau umur 3 tahun, coffee, dan agroforestry coffee dan banana. Yang berikutnya adalah yang sebelah kiri, yang saya kasih warna merah ini menunjukkan bahwa yang warna biru ini plant parasitic nematode ini berkurang. Parasit ini berkurang jumlahnya. Nampaknya dikarenakan adanya glirisidia di dalam plot ini. Jadi walaupun sifatnya itu bagian atas itu tidak terlalu banyak spesies keanekaragaman tanamannya, tetapi adanya glirisidia ini telah memberikan pengaruh yang mampu mengkontrol populasi dari nematoda parasit. Apakah benar demikian? Glirisidia mampu menekan populasi dari nematoda parasit. Ini ada percobaan selanjutnya dilakukan oleh Pak Gede Swibawa ini di Rumah Kaca, bahwa dengan mengcopy kondisi di lapangan, ternyata memang benar coffee dengan banana, dengan pisang, menghasilkan populasi dari nematoda terbesar, tertinggi, sekitar 328 per 300 cc tanah. Bagaimana dengan yang ada glirisidianya? Ternyata yang coffee plus glirisidia itu memberikan nyata lebih rendah daripada yang coffee banana. Ya, jadi dari daunnya ini memberikan dampak menekan populasi nematoda parasit. Hasil penelitian dari 2 orang mahasiswa doktor dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian ini di satu sisi menyebabkan hilangnya beberapa spesies cacing tanah yang natif dari Sumber Jaya, tetapi lebih banyak digantikan oleh spesies yang eksotik seperti Pontos colex, ya, yang hilang Metaphyrae javanica. Fungsinya bagaimana? Kalau Metaphyrae ini lebih kepada perannya sebagai dekomposer, sedangkan Pontos colex ini lebih kepada sebagai penggali tanah atau ekosistem engineer. Nah, fungsinya bagaimana? Apabila fungsi dari cacing tanah ini semakin berkurang karena berkurangnya masukan bahan organik tanah, akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah dan tentu saja kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, bagaimana dengan nematodanya? Nematodanya tadi sudah jelas bahwa nematoda populasi density-nya atau kerapatannya itu dengan alih fungsi itu meningkat, tetapi jumlah fungsionalnya berkurang dan banyak didominasi oleh nematoda parasitik. Temuan ini tadi dilakukan diseminasi kepada petani dengan jalan menjajaki terlebih dahulu tentang pengetahuan petani tentang organisme bawah tanah. Ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu juga. Dan peran dari cacing tanah dalam menggali tanah sebagai, ya, ini tadi nampaknya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Cacing tanah itu hanya dianggap sebagian besar sebagai penghancur atau dari seresah-seresah yang ada di kebun kita. Pengetahuan petani tentang bahwa cacing tanah ini menggali liang dan menyampurkan bahan organik dari lapisan atas ke lapisan bawah masih sangat minim. Apalagi yang berhubungan dengan peran akar sebagai ekosistem engineer ini juga masih belum banyak diketahui. Oleh karena itu, tim peneliti Universitas Brawijaya juga melakukan diseminasi hasil penelitian ini kembali kepada masyarakat dan nampaknya juga menarik perhatian anak-anak sekolah dasar untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
Bagaimana sebenarnya dengan penambahan aneka macam bahan organik terhadap pertumbuhan cacing tanah? Dalam suatu percobaan pot, ternyata aplikasi Gliricidia memberikan hasil yang mengherankan sebenarnya, bahwa penambahan Gliricidia ini justru meningkatkan tingkat mortalitas cacing tanah. Walaupun di lain sisi tadi dikatakan di rumah kaca maupun di lapangan, Gliricidia menekan jenis nematoda jenis parasit. Tapi di lain sisi justru menekan perkembangan cacing tanah. Aplikasi Gliricidia sebanyak 4 ton per hektar ternyata meningkatkan mortalitas cacing tanah, jadi mematikan bagi cacing tanah mulai 7 hari setelah aplikasi. Di bawah kondisi lapangan, produksi seresah Gliricidia ini sekitar 5-6 ton per hektar. Namun pada kondisi lapangan tentunya karena ada curah hujan, ada yang agak tinggi, dan adanya leaching atau runoff, sehingga kemungkinan dampak dari alelopati dari Gliricidia ini akan lebih ringan daripada dibandingkan dengan yang ada di pot seperti contoh ini. Sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, saya ingin menutup dengan suatu statement bahwa meningkatnya atau mempertahankan keanekaragaman tanaman yang kita tanam di lahan kita, baik itu berbasis pepohonan ataupun tidak, ini merupakan kunci utama di dalam mempertahankan keanekaragaman organisme di dalam tanah serta mengoptimalkan fungsi ekosistemnya. Tetapi hubungan yang spesifik mungkin lebih kompleks yang akan terjadi, seperti contoh dari Gliricidia tadi. Di satu sisi menguntungkan, dapat mengurangi populasi dari nematoda, tetapi dia akan membunuh atau menekan populasi dari cacing tanah yang bermanfaat. Dan ini semua kita harus mempertahankan bagaimana cacing tanah ini tadi masih bisa optimal bekinerja di dalam lahan kita dengan jalan mencampur Gliricidia ditanam bersama-sama dengan tanaman lainnya dalam bentuk sistem agroforestry, sehingga masukannya pun juga beragam, sehingga dampak merugikan dari Gliricidia ini bisa lebih dinetralisir dari seresah-seresah yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan minggu depan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.